Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk bab selanjutnya, yaitu untuk bab yang ketiga, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Jadi kita sudah mulai bermain di pertidaksamaan. Jadi kalau kemarin-kemarin masih sering di persamaan, yaitu persamaan nilai mutlak dan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sekarang kita akan bermain di pertidaksamaan rasional irasional. Nah, pertidaksamaan seperti yang Anda tahu sudah ada 4 yang sudah sering kita gunakan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu rasional dan irasional, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pertidaksamaan linier yang sederhana dulu. Jadi bagaimanakah pertidaksamaan linier? Jadi Anda sudah harus tahu namanya linier berarti dia berpangkat 1. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya pertidaksamaan linier sederhana sekali, yaitu misal saya punya yang pertama X plus 2 lebih dari 4. Berarti bagaimanakah penyelesaian dari pertidaksamaan linier ini? Maka kita tinggal menyelesaikan seperti penyelesaian bentuk aljabar. Bisa menggunakan konsep pindah ruas atau keadilan dari ruas kiri dan ruas kanan. Jadi X plus 2, maka kita akan mencari X berarti X lebih dari 4 pindah ruas berarti negatif 2. Berarti X lebih dari 2, selesai. Tidak ada masalah ya. Bagaimana maksudnya X lebih dari 2? Nanti kalian harus bisa menggambar garis bilangan. Jadi ada ketentuan. Kalau lebih dari saja maka kalian bisa buat bulatan yang bolong atau tidak boleh dihitamkan. Itu artinya dia lebih dari saja. Tapi nanti kalau lebih dari sama dengan, maka dia harus dihitamkan. Nah, kalau lebih dari 2, maka kalau linier kita bisa langsung lebih dari maka ke kanan. Ya, lebih dari maka ke kanan. Berarti nanti ini bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bisa dipahami? Yang nomor 2, saya kasih contoh yang kedua. Misal saya punya 3 min 2x kurang dari sama dengan negatif 3. 3 min 2x kurang dari sama dengan negatif 3. Bagaimanakah penyelesaiannya? Seperti biasa kita kelompokkan yang sejenis, yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel, yang konstanta dengan yang konstanta. Maka di sini min 2x kita turunkan saja, yang pindah adalah negatif 3, berarti kurang dari sama dengan negatif 3, pindah ruas berarti jadi min 3. Yang ini turun ya. Sehingga negatif 2x itu kurang dari sama dengan negatif 6. Negatif 3 dikurangi 3, negatif 6 ya. Nah, X berarti kalau ada perkalian min 2x itu artinya min 2 dikali X. Nah, kalau ada perkalian pindah ruas berarti jadi bagi. Anak-anak kalau pindah ruas pembagian ada negatif, ya ada negatif, maka tanda harus dibalik. Saya ingatkan sekali lagi. Berarti dia adalah min 6 dibagi min 2. Ya, Pak, min pindah ruas kalau nggak jadi plus. Itu hanya berlaku ketika penjumlahan. Tapi ketika perkalian pindah ruas jadi pembagian maka tanda tetap. Ya, dan tanda pertidaksamaan harus dibalik. Yang awalnya kurang dari harus jadi lebih dari, yang awalnya lebih dari harus jadi kurang dari. Sehingga X-nya lebih dari sama dengan negatif bagi negatif berarti positif ya. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti X lebih dari sama dengan 3. Kalau kita gambar garis bilangan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada sama dengannya maka pentolannya harus hitam bulat.
tidak boleh bolong seperti yang tadi. Itu ada artinya ya. Nah, lebih dari sama dengan 3, berarti di sini titiknya 3, maka lebih dari ke kanan. Bisa dipahami? Oke. Gampang ya. Saya kasih contoh yang ketiga. Bagaimanakah penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut? Misal saya punya 3x min 6 lebih dari sama dengan 5x. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Sama seperti tadi, kita kelompokkan dengan kelompok yang sejenis. Berarti 3x dengan 5x sejenis. Kita kelompokkan jadi satu ruas. Ini juga kita sendirikan. Berarti 3x turun saja. 5x pindah ruas berarti jadi min 5x. Ya. Lebih dari sama dengan pindah ruas jadi 6. Kemudian ini kita langsung kurangi. 3x dikurangi 5x yaitu negatif 2x. Lebih dari sama dengan 6. Berarti x, ingat kita membagi dengan negatif, berarti tanda dibalik. Ya, berarti 6 dibagi min 2. Berarti saya teruskan di sini, x-nya kurang dari sama dengan negatif 3. Kalau kita gambar garis bilangan, ingat kalau ada sama dengannya berarti pentolannya bulat. Dihitamkan. Negatif 3 titiknya, karena kurang dari berarti ke kiri. Ya. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Mudah-mudahan ini dapat Anda pahami dengan baik. Oke. Silahkan untuk selanjutnya ada bentuk pertidaksamaan linear yang lainnya. Bagaimana itu, Pak? Jadi bentuk yang lainnya seperti ini. Jadi kalau tadi hanya satu pertidaksamaan, ini bisa jadi 2. Contohnya seperti ini. 3 kurang dari 2x plus 1 kurang dari x plus 5. Kurang dari x plus 5. Oke. Anak-anak, untuk mengerjakan soal yang semacam ini ada beberapa cara. Saya jelaskan dulu cara yang pertama. Ingat, tanda pertidaksamaan yang bentuknya seperti ini tidak selalu kurang dari. Ya, tidak selalu kurang dari. Hati-hati kalau ada triple seperti ini. Ya, kalau ada triple seperti ini bacanya harus hati-hati. Ingat, yang dicaplok atau yang diemplok ini, yang mangap ini, nah, itu berarti yang dimakan ini dia lebih dari. Ya. Jadi tidak harus selalu bacanya kurang dari. Berarti kalau saya balik itu berarti bisa jadi 2x. Nah, tetap dicaplok. Lebih dari 3 dan ini cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi dibagi 2. Sorry, ini 2x plus 1 ya. Nah, yang ini juga 2x plus 1. 2x plus 1 karena ini tetap berarti kurang dari x plus 5. Jadi yang dicaplok tidak boleh diubah. Plus 5. Oke. Berarti kita selesaikan seperti tadi, seperti biasa, yaitu 2x pindah ruas berarti lebih dari 3 min 1. Ini satunya pindah jadi min ya. 2x lebih dari 3 min 1 berarti 2. Berarti x-nya lebih dari 2 dibagi 2. Berarti x-nya lebih dari 1. Kita kerjakan satunya. Berarti ini 2x plus 1, ini x-nya pindah ruas langsung, berarti 2x min x kurang dari 5 turun, pindah ruas satunya berarti min 1. Berarti 2x dikurangi x sama dengan x kurang dari 5 dikurangi 1, yaitu 4 ya. Berarti x-nya lebih dari 1 dan x-nya kurang dari 4. Bagaimana kalau ada 2 gini? Maka kita gambar garis bilangan, titik-titiknya kita, karena tidak ada sama dengannya berarti titiknya bolong. Yang kecil seperti biasa kita taruh di sebelah kiri. Nah, yang besar kita taruh di sebelah kanan. Nah, karena 1 ini lebih dari berarti ke kanan. Dan 4
ini kurang dari berarti ke kiri. Nah, untuk seperti ini maka kita cari yang double perpotongannya. Berarti penyelesaiannya ada di sini. Ini yang garisnya ada double. Kalau ada di tengah-tengah seperti ini, cara menulisnya sama seperti tadi, yaitu X-nya di tengah, tandanya seperti ini, kemudian titiknya tinggal turun, 1 dan 4. Berarti X-nya di antara 1 dan 4. Bisa dipahami? Oke. Ini cara yang pertama, jadi kita langsung membagi menjadi 2 penyelesaian. Sekarang saya kasih soal lagi yang bentuk lainnya, 3 kurang dari 2x min 1 kurang dari 5. Kalau tadi kita pecah sendiri-sendiri, ini kita pecah, ini kita pecah. Nah, kita bisa ngerjakan secara langsung ketiga-tiganya, yaitu dengan menggunakan prinsip keadilan. Bagaimana kita menghilangkan nilai-nilai yang ada di tengah ini, sehingga dia menjadi X saja, ya. Sebelum kita menghilangkan yang lainnya, kita hilangkan yang pertama min 1 supaya 0, berarti seluruh ruas saya tambah dengan 1. Kenapa kok ditambah 1? Supaya min 1 yang di tengah ini hilang. Ya, ingat prinsip keadilan, berarti semuanya ditambah 1. Berarti 3 ditambah 1 kurang dari 2x min 1 ditambah 1 kurang dari 5 ditambah 1. Nah, ini kan habis ini, min 1 tambah 1. Jadi itu pilihannya. Kalau di sini min 2 ya berarti ditambah 2. Kalau di sini positif 2 berarti dikurangi 2. Bagaimana kita membuat dia menjadi 0, kan gitu ya. Berarti ini jadinya 4 kurang dari 2x kurang dari ini jadinya 6. Nah, bagaimana supaya di sini 2-nya hilang? Berarti kita harus bagi dengan 2 supaya 2-nya jadi 1. Sehingga nanti jadi x sendirian. Yang ini juga harus dibagi 2, yang ini juga harus dibagi 2, harus adil. 2 dibagi 2 kan 1, berarti tinggal x. Nah, di sini 4 dibagi 2 tinggal 2, di sini 6 dibagi 2 tinggal 3. Ya, berarti x-nya ada di antara 2 dan 3. Kalau kita gambar, berarti seperti tadi, kalau ada di tengah-tengah seperti ini, berarti x-nya ada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Ya, bisa dipahami anak-anak? Jadi inilah pertidaksamaan linier yang pertama, sebelum kita masuk ke pertidaksamaan rasional irasional. Oke, untuk menambah pemahaman Anda, kita latihan seperti biasa. Anda kerjakan di buku catatan saja. Anda kerjakan latihan berikut. Jadi jangan lupa nanti untuk dicatat, kemudian dikumpulkan, ya. Jadikan satu PDF yang rapi. Oke, silakan Anda latihan yang pertama. Yang sederhana dulu, yaitu 2x min 3 kurang dari 5. Nanti silakan Anda tentukan himpunan penyelesaiannya, ya. Dengan cara yang sudah saya berikan tadi. Kemudian ada 3x plus 2 kurang dari 8. Kemudian yang ketiga 2x min 6 2x min 6 lebih dari 5x. Yang keempat 3x plus 2 kurang dari sama dengan x min 6. Yang kelima 2x plus 3 lebih dari sama dengan 4x plus 1. Kemudian yang keenam 1 plus 1 kurang dari 3x min 3 kurang dari 2x plus 5. Kemudian yang ketujuh, silahkan Anda kerjakan, ini banyak nomornya tapi caranya sedikit, ya. Silahkan Anda coba. 2 kurang dari 3x plus 5 kurang dari 8. Yang nomor 8
X plus 2 kurang dari 2X plus 3 kurang dari 3X plus 5. Yang ke-9 min 1 kurang dari 2X min 1 kurang dari 5. Terakhir yang ke-10 min 6 kurang dari 3X plus 3 kurang dari 9. Dah, silahkan Anda kerjakan ini di buku catatan ya. Dengan catatan yang tadi, dengan soal-soal contoh soal yang saya berikan. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kita belajar pertidaksamaan linear terlebih dahulu. Silakan Anda mantapkan. Minggu depan kita belajar tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Baru selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan rasional dan irasional ya. Jadi dasarnya ada di sini. Jadi kalau ini kamu nanti sudah bisa, insya Allah selanjutnya akan bisa ya. Terima kasih, tetap semangat belajar, jaga kesehatan semuanya, keluarga di rumah dan diri Anda masing-masing. Jangan kendor. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.